PT FSCM Manufacturing Indonesia 1. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usolli ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para hadirin semuanya. Saya hadir di sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai syekh, bukan sebagai habib, tapi hanya sebagai ahli seni. Kalau dalam bahasa kerennya mungkin artis kali ya Pak. Mungkin apa? Bintang film. Kalau enggak idol kali gitu Pak. Sehubungan panitia mengharuskan tema kali ini yaitu profesionalisme Muslim Astra. Ya mau nggak mau saya harus pakai tema itu. Tadinya kalau bebas saya mau mungkin menuju final Euro 2012 gitu. Nah berhubungan dengan masalah profesionalisme Muslim Astra, jadi para hadirin akan saya bawa ke zaman kisah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa itu terdapat panglima perang jenderal yang orangnya sangat dicintai oleh kawan-kawannya, oleh para sahabat, tapi sangat disegani oleh musuh-musuhnya, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Once time, satu waktu, maaf agak ke barat-baratan, maklum pendidikan di Amrik, bagian Cicago, Cicahem, Cikapundung, Garehong gitu Pak. Jadi ceritanya, mohon maaf nih pakai kertas karena saya kan bukan ustadz. Saat itu Panglima Khalid bin Walid ada di tengah peperangan. Saat peperangan itu tiba-tiba ada utusan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang di situ dia membawa surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan bunyinya kurang lebih seperti ini. Dengan ini saya nyatakan Panglima Jenderal Khalid bin Walid saat ini juga harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Panglima Jenderal dan diserahkan kepada bawahannya yang telah ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Dan segera menghadap ke Sayyidina Umar. Nah untuk saat itu otomatis Khalid bin Walid merasa bingung, tidak bisa tidur. Karena tidak ada salah apa-apa, tiba-tiba dia harus mengundurkan diri. Galau istilahnya lah Khalid bin Walid kan zaman sekarang. Cuman karena Khalid bin Walid sebagai panglima yang profesional, saat itu juga dia serahkan jabatan itu kepada bawahannya. Dan dia menghadap Sayyidina Umar. Singkat kata singkat cerita, Khalid bin Walid datang nih ke Sayyidina Umar. Hai Amirul Mu'minin, Assalamualaikum. Sayyidina Umar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please sit down. Nah, kalau zaman kata saya gitu kan, kalau bahasa dulu kan kita nggak tahu itu ya. Silakan duduk. Ada apa? Khalid bin Walid berkata, saya telah mendapat titah dari Amirul Mukminin suruh meletakkan jabatan. Tapi kenapa Sayyidina Umar? Apa benar berita itu? Of course, tentu saja. Kalau kata orang India, gitu kan? Kata orang PIM gitu, katanya gitu. Terus, lah Sayyidina Umar, salah apa saya? Lah nggak ada salah katanya. Loh tambah galau dong, iya kan? Nah sekarang apa Sayyidina Umar? Apakah saya kurang baik dalam memimpin? Wah, Khalid bin Walid, kamu itu paling terbaik dalam memimpin. Saya baru menemukan panglima di zaman ini yang terbaik adalah kamu. Terus salah saya apa? Kata Khalid bin Walid. Nah perlu sekarang langsung Khalifah Umar bin Khattab merangkul Khalid bin Walid dan berkata, Khalid bin Walid, ingat, Anda adalah orang biasa. Anda banyak dipuji. Semua orang memuji Anda bahwa Anda adalah panglima terbaik saat ini. Tapi Anda orang biasa. Anda akan terkena sifat takabur. Dan Allah bilang, Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang yang takabur. Karena takabur akan membawa ke neraka jahanam. Saat itu juga Khalid bin Walid menangis di depan Umar bin Khattab
dan mengucapkan terima kasih telah mengingatkan dirinya. Subhanallah, Allahu Akbar, itulah seorang panglima Islam. Dia berhasil menerima semua titah dari atasannya dengan senang hati, karena itu adalah untuk kebaikan dia di akhirat. Tapi tak lama kemudian Khalid bin Walid terus berangkat ke medan perang, tapi bukan sebagai panglima, tetapi sebagai prajurit biasa. Dan dia ada di bawahannya yang dulu. Coba kalau zaman sekarang, jangankan disuruh turun, udah masa jabatan habis nyalonin lagi. Kalau enggak istrinya, anaknya suruh nyalonin lagi. Bukan begitu? Nah, untuk dari cerita itu kami mohon kepada sesama karyawan Astra, Muslim Astra, untuk melakukan contoh seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Karena bagi seorang muslim mungkin sifat profesionalisme itu tidak rumit sebenarnya. Kan tadi udah dibilang di ayat yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dengan takwa aja nggak mungkin kalau orang takwa nggak profesionalisme. Orang takwa itu pasti ikhlas, sesuai kerjaannya dengan yang dikerjain. Kalau dalam Islam profesionalisme itu bisa dikatakan dengan itqon atau ihsan. Karena keterbatasan waktu saya nggak bisa nerangin itu semua. Jadi ya ke rumah saya aja kali gitu ya. Nah, untuk itu para hadirin semuanya, mohon kepada Muslim Astra semua untuk menjaga profesionalismenya, dan juga kepada mungkin tidak terlepas juga manajemen semuanya untuk sama-sama bareng. Dan sebelum saya menutup semuanya, mungkin saya akan menghadirkan dulu sebuah syair atau nasid kepada semuanya. Kalau kurang enak ya namanya juga artis dadakan. Tak sudi memandang, tidak mengapa, karena ku mengerti aku insan hina. Tapi dengar apa ku katakan, untuk pedoman di harimu kawan. Oke, Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari FSCM Manufacturing Indonesia 1.